polisi kan mengatakan sudah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Simpulan polisi itu asli. Ya, Betul? Otentik ya. Otentik. Otentik. Otentik ya? Iya. Bukan, pilihan katanya otentik Iya, ya? otentik. Otentik. Hasil kerja polisi itu kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya. Dibawa ke ruang sidang untuk meyakinkan hakim. Iya. Pak Iya. Hakim, ini ijazah otentik. Kurang lebih begitu ya. Ini saya sederhanakan aja. Roy Suryo dan Dr. Tifa kan justru sebaliknya. Mereka kan ingin mengatakan ijazahnya palsu. Nah pertanyaan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat kesempatan tidak untuk menguji apa yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu? Menguji di persidangan. Dimanapun. Iya, menguji Tapi kan aslinya ya. kan dia pernah menguji, tapi kan kena pasal kalau nggak salah. Enggak dong. Iya, dia mengujinya Sepengetahuan saya, kan kena- unggahannya Dian Sandi. Nah, bukan ijazahnya. Oh iya, Jadi itu yang dijadikan. perbandingan tidak apple to iya. apple dong. Iya. Oh harusnya Kalau diserahkan. polisi sudah menguji apa yang disebut sebagai Otentik. ijazahnya Pak Jokowi, the so called ya, saya nggak tahu ijazahnya ada atau tidak, saya tidak tahu. Iya, Jadi saya maksimalnya bisa mengatakan the so called, sebuah objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Polisi yang diuji oleh polisi adalah objek tersebut, Ya. objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa kan tidak pernah menguji objek yang sama. Iya. Yang mereka uji adalah Postingan. unggahannya Dian Sandi. Dian Sandi. Dian Sandi. Ini kan tidak apple to apple. Iya. Nah, iya. agar sekali lagi, agar persidangan memenuhi azas fairness, kesetaraan, maka ini isi brief saya ini, isi brief saya. Sepatutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, baik itu Dr. Tifa maupun Roy Suryo, untuk juga melakukan pengujian terhadap objek yang sebelumnya telah diuji oleh kepolisian. Oh, itulah Sehingga kenapa yang diadu adalah hasil penelitian dengan Objek yang sama. objek yang sama. Betul, betul. Makanya nggak berarti nggak heran kalau mereka minta ditunjukkan ijazah asli. Betul. Oh, itu sebenarnya bukan politik, tapi memang pengen. Oke, menguji. saudara harus paham, saya bicara metode ya. Ya. Saya tidak bicara saya berpihak atau berdiri di mana nih. Betul. Iya. Apakah di iya. Jokowi, Ilmu pengetahuan. apakah di Jaksa, apakah di Roy Suryo, apakah Dr. Tifa, saya tidak ada urusan dengan itu. Saya bicara metode. Saya sampaikan ke majelis hakim di dalam amicus brief itu agar azas fairness bisa terpenuhi. Kedua belah pihak, yaitu jaksa, penuntut umum dan terdakwa, sudah sepatutnya punya akses yang sama. Fairness kan? Punya akses yang sama terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi tersebut. Oke. Apakah ini hal luar biasa? Tidak. Sesungguhnya praktek serupa pernah dilakukan, tapi memang tidak di Indonesia ya, di Amerika Serikat, yaitu dalam kasus O.J. Simpson. Pernah dengar nama? Iya, iya, O.J. Simpson. Olahragawan ya, main football kalau tidak salah. Ya? American football. American football. O.J. Simpson ini kan suatu ketika didakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Jadi disebutlah, kamu bunuh istri kamu kan? Nah, dari pihak jaksa, dari pihak negara tentu menghadirkan bukti-bukti dengan mengatakan, nih, saya bawa secarik kain. Di secarik kain ini tertinggal jejaknya O.J. Simpson. Menjadi bukti bahwa O.J. Simpson lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Silakan saja, jaksa mau mengatakan silakan saja. Tapi dahsyatnya di persidangan itu adalah hakim mengatakan begini, mana kainnya? Ini saya bikin Gambar. Iya, ilustrasi, ilustrasi ya, ya. mana kainnya saya mau lihat. Ditaruhlah di meja hakim. Apa kata hakim? Wahai terdakwa, ini kain yang kata jaksa tertinggal jejaknya O.J. Simpson. O.J. Simpson, maju kamu sini. Ini kamu bawa, seminggu kamu uji dengan metode kamu sendiri. Oh, Fair tidak? fair. Fair. Fair kan? Objek yang sama diuji oleh kedua belah pihak. kedua pihak. Sehingga seminggu kemudian secarik kain itu dikembalikan dan tersedia dua laporan kan berarti? Laporan hasil uji ilmiahnya versi jaksa Jaksa dan laporan hasil uji ilmiah versi terdakwa. Dalam kasus itu, oke zoners, boleh percaya boleh tidak nih. Saya sampai merinding nih. Hakim juri pada akhirnya mengatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan oleh jaksa telah mengalami 3C. Corrupted, compromised, dan contaminated. Artinya,
hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh jaksa telah corrupted, potong sana, potong sini, tidak utuh lagi. Compromise, diatur di sana, diatur di sini, dan contaminated, sudah tercemar di sana, sudah tercemar di sini. Akhirnya, sebelum mengetok palu, hakim, juri mengatakan, kami lebih teryakinkan oleh hasil uji ilmiah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa diputus bebas. Karena hasil uji ilmiah terdakwa mengatakan nggak ada ini jejaknya O.J. Simpson. Paham ya Mbak Fitri dan Mas Rofi, paham ya? Nah, sekali lagi saya bicara metode. Metode. Kalau metode atau pendekatan ini sudah dilakukan oleh persidangan, mau seperti apapun vonisnya, sebodoh amat bagi saya. Mau bersalah ke, mau tidak bersalah, terserah. Saya tidak ambil penting pusing pada metodenya. putusannya, tapi saya hanya hirau, hanya peduli pada proses persidangannya. Proses persidangan yang saya yakini harus memenuhi azas fairness. Kesetaraan. Fairness ya. Jadi seimbang antara apa yang diteliti dengan objek yang sama, Betul. sehingga nggak ada bias lagi nih, Betul. gitu kan? Karena begini, ruang sidang itu kan pada dasarnya ruang ujian. Iya. Dan apapun yang diserahkan oleh polisi lewat jaksa tidak juga serta-merta harus kita anggap sebagai kebenaran. Apapun yang dibawa oleh jaksa tetap harus diuji. Bahkan walaupun korban ya. Tetap apapun yang dibawa jaksa tetap harus diuji. Sebagaimana apapun yang dibawa oleh terdakwa juga harus diuji. Iya benar. Pada akhirnya siapa yang menilai? Ya hakim memang. Tapi sekali lagi ada dua metode. Terserah mau pakai metode apa. Kedua belah pihak masing-masing berjuang meyakinkan hakim. Pada akhirnya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan memilih metode mana yang lebih kuat. Ya karena beda objek, benar juga sih, kalau postingan yang diteliti bisa aja banyak ketidak Distorsinya kan, ya, potong sana, potong sini, segala makanya macam. hasilnya seolah palsu. Nah, coba kasih yang aslinya. saya tidak tahu nih benda atau objek yang disebut ijazahnya Jokowi itu otentik atau tidak otentik, asli atau palsu. Saya tidak tahu. Kita nggak ada yang pernah Dan terus terang saya tidak terlalu ambil pusing tentang hal itu. Yang jelas saya juga lulusan UGM soalnya. Dasar UGM. Iya. Banyak banget ya. Mas Roy Suryo juga UGM. Ini semua Kayak semua keluarga besar UGM lagi. gontok-gontokan UGM loh. Roy Suryo UGM, Dr. Tifa UGM, Hei. Rismon Sianipar juga UGM. Wah, tapi dia sudah keluar lah ya. Ya udah. Pak Jokowi UGM. Oh, saya sebagai juniornya mereka boleh dong berkontribusi bagi proses Pak, pencarian junior keadilan Bapak nih, Pak. kakak-kakak senior saya ini. Iya kan? Betul. Dengan asumsi semuanya betul-betul orang UGM loh ya. Ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak pernah lihat ijazahnya Roy Suryo, saya tidak pernah lihat ijazahnya Dr. Tifa, ijazahnya Jokowi, ijazahnya Rismon, saya tidak pernah lihat. Tapi kalaulah kita asumsikan mereka semua lulusan UGM, ya kan saya berarti ada angkatan mereka, ada alma mater mereka. Luar biasa alumni UGM ya. Loh, itu pujian atau sindiran? Luar biasa. Berarti yang di luar hebat luar kebiasaan. Iya, karena belakangan ini Rame UGM soalnya itu gara-gara UGM. mulai berani-beraninya perguruan tinggi swasta sekarang membuli UGM. Dulu ya maaf ya, UGM ciut nyali swasta dengar kata UGM. Soalnya minta Tapi dibully. sekarang UGM dibully. Minta dibully. Panjangannya apa? Universitas Gangguan Mental. Ada yang bilang gitu. Sebenarnya sedih juga saya dengarnya. Tapi ya pembulian macam itu kan ya muncul dipantik oleh huru hara terkait ijazah ini kan. UGM. Iya, juga. iya, dipantik jadi